Wah, banyak sekali loh Bu peminatnya Bu. Walaupun nagene rodo alot ya Bu ya. Yang dengan istilah tadi itu ya Bu ya, ojo tet. Ojo tet itu. Ojo tet, yang putih teh aja. Oke. Iya. Udah. Itu yang disenengi mak-mak, Mbak. Disenengi mak. Halo Sobat JP Pods, jumpa lagi di program podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Beragam informasi dan tema telah kita siapkan dan tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda. Dan kali ini siapakah narasumber yang kita hadirkan di studio JP Pod? Yang pastinya beliau ini salah satu anggota legislatif yang cukup dikenal di sosial media, bahkan terkenal energik. Salah satu idola emak-emak ketika mendatangi atau berkunjung bertemu langsung dengan konstituen. Wah, banyak sekali nih apresiasi, sambutan untuk menyambut sosok anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita sapa Ibu Haja Lili Hendarwati. Selamat pagi, siang, malam, waktunya yang tidak memiliki waktu pagi, siang nggak ada ya Bu ya? Oh, nggak ada, semuanya sama, pagi semuanya semua. Semuanya sama, yang pasti pagi semua. Pagi semua ya Bu? Iya, pagi selalu semua, semangat. Selalu semangat. Selalu semangat. Insya Allah selalu sehat. Kalau sehat, memang dilihat dari sehat dan media. bugar, sehat dan bugar. Sehat dan bugar, iya, amin. Iya. Tapi memang Bu, kalau saya lihat di TikToknya, Instagramnya itu selalu olahraga. Selalu olahraga. Itu yang disenangi mak-mak, Mbak. Disenangi makanya jadi idolanya emak-emak karena setiap kali ketemu mak-mak selalu ada gerakan-gerakan yang membuat olahraga kecil ya itu membawa, itu refreshingnya mak-mak itu bergerak sehat semuanya. Bu, sehat bugar. Ini kan sesuai dengan bidangnya Komisi C keuangan gitu ya. Ini yang baru-baru aja ramai di Indrapura, khususnya di Komisi C dalam pembahasan RUPS Bank Jatim. Ini kan prosesnya sudah selesai dan sudah ditentukan jajaran direksinya. Nah, mungkin dalam tema ini adalah yang disoroti dari Komisi C, khususnya Bu Lili sendiri adalah nantinya bagaimana Bank Jatim ini bisa melakukan pengelolaan, pengawasan, dan meningkatkan potensi perekonomian lebih baik lagi dari kemarin. Pripun Ibu? Iya, saya sangat mengapresiasi ya adanya RUPS kemarin ya. Dan kemudian sekarang sudah terbentuk para direksi baru, termasuk juga para komisaris baru ya, tentunya yang kita, kalau sesuatu yang baru itu kan selalu harapan itu selalu ada ya. Harapan baru selalu ada. Semangat baru juga. Semangat baru selalu ada, dan tentu juga mudah-mudahan kinerja yang terbaik yang juga yang selalu baru. Yang paling penting ya itu ya Bu ya. Yang terpenting itu ya, kita melihat sisi positifnya saja Mbak Feni ya. Saya kira dengan terbentuknya kepengurusan yang baru sekarang ini, tentu kita berharap bahwa Bank Jatim akan makin bisa meningkatkan ya, tidak hanya trust di mata masyarakat, tentu juga harapan kita meningkatkan dividen di Jawa Timur ya. Karena kita juga sedang mengalami masa yang cukup memprihatinkan ya, ketika Undang-Undang HKPD berjalan dan ternyata 4,1 triliun pendapatan asli daerah kita berkurang. Artinya apa? Tentu kita berharap bahwa Bank Jatim sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang juga BUMD kita yang memang memiliki potensi yang luar biasa, bisa mengambil peran ya sebagai BUMD yang nanti memberikan dampak yang makin positif ya di tengah kegalauan karena berkurangnya PAD kita. Ya, saya kira itu. Walaupun informasi yang Bu Lili sebutkan menjadi dalam kondisi kegalauan, mungkin saat ini tahap perbaikan lebih baik lagi. Kemarin juga kalau tidak salah saya bicara bahwa Bank Jatim ini yang merupakan bank daerah Provinsi Jawa Timur ini juga kita perlu juga mengapresiasi karena Bank Jatim ini juga menjadi contoh dari bank-bank lain nih, karena dianggap mungkin baik PAD-nya, menyumbang PAD. Secara PAD BUMD yang tertinggi Bank Jatim ya 400 miliar lebih ya, 490 ya, sekitar segitu. Kalau dibandingkan dengan BUMD yang lain tentunya.
Bank Jatim juga punya, kita mengapresiasi karena sampai sekarang dividen tertinggi di antara BPD se-Indonesia ini Bank Jatim nomor 1 ya. Lepas dari kondisi yang kemarin kita juga sudah menghadapi bersama, melihat bersama. Kemudian juga pengelolaannya menjadi contoh bagi bank lain ya. Setidaknya NTB mencoba untuk melihat dan berkomunikasi dengan Bank Jatim ya untuk menjadi semacam membina atau begitu ya. Sehingga itu kan apresiasi kita kepada Bank Jatim terhadap hal-hal yang seperti itu ya. Terlepas dengan kondisi kemarin ya, Bu, dari ya? kondisi kemarin ya yang juga kita sangat prihatin karena beberapa kali memang mengalami masa-masa seperti itu ya, adanya fraud ya, adanya kondisi-kondisi internal yang juga perlu terus perbaikan dan sebagainya. Tapi tentu kita berharap dengan komisaris yang baru, direksi yang baru, direktur utama juga yang baru, maka itu juga bisa memberikan dampak yang positif bagi Bank Jatim ke depannya. Mudah-mudahan yang lalu tidak akan terjadi lagi, Mbak. Ya, harapan kita seperti itu. Tapi memang kondisi-kondisi seperti itu kan pasti juga sering dialami bank-bank daerah lain ya. Iya, iya. Semuanya, hampir semuanya mengalami hal yang seperti walaupun itu. Dianggap wajar, semoga tidak terulang. Nah, terjadi kita mudah-mudahan tidak dianggap wajar ya. Okay. Tapi hal yang tidak boleh kita itu terjadi lagi, tidak boleh terjadi lagi. Ya, memang harus pengawasan yang sangat ketat kaitan dengan unsur-unsur ya perkreditan dan sebagainya. Oke, Bu Lili, ini kan jajaran direksi, jajaran komisaris sudah tergolong semuanya baru. Apa nih yang diharapkan mungkin dari Komisi C, khususnya dari fraksi PKS dengan selaku ketua fraksi juga, apa yang diharapkan dengan posisi baru ini, komposisi baru ya pimpinan ini? Ya, saya melihat begini Mbak, kalau Bank Jatim ini yang pertama tentu ya kita memang dengan beberapa kejadian yang ada di internal Bank Jatim, kemudian juga mungkin menjadi konsumsi media juga yang agak lumayan sering kemarin. Hal yang utama tentu trust masyarakat kepada Bank Jatim harus segera diperbaharui ya. Jangan sampai kemudian karena kejadian-kejadian yang kemarin itu menjadikan masyarakat ini enggan ya menjadikan Bank Jatim sebagai bank pilihan, apalagi masyarakat Jawa Timur ya. Yang kedua yang sebenarnya sudah beberapa kali dan sering kali ya saya mengkritisi di dalam hearing kami ya, kaitan dengan kemajuan teknologi di Bank Jatim sendiri ya. Utamanya kalau M-Banking, kalau kita masih sejajarkan dengan bank-bank yang lain yang kita temui. Bank daerah maksudnya? Iya, bank daerah maupun bank nasional pun ya. Model M-Bankingnya Bank Jatim ini agak kurang update begitu kan? Dan agak susah gitu ya, agak susah ya. Sering sekali saya bilang zaman sekarang ini kan kita membutuhkan sesuatu yang mudah untuk bisa ini, apalagi dalam proses M-Banking ya, karena kita jarang sekarang udah datang ke ATM dan sebagainya. Sistem yang kita gunakan seringkali sistem teknologi seperti ini, maka harusnya Bank Jatim juga makin mengupgrade ya. Pola M-Banking yang dia miliki, teknologinya dengan makin lebih baik dan lebih mudah ya, sama dengan bank-bank yang lain. Yang ketiga tentu yang kita berharap adalah adanya hubungan yang saya kira hubungan yang baik ya antara kami yang ada di Komisi C dengan Bank Jatim sendiri. Dalam fungsi pengawasan kami kan sering memberikan satu rekomendasi begitu. Yang itu tentu bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebenarnya itu kita maksudkan untuk bisa makin membuat Bank Jatim ini menjadi bank pilihan bagi masyarakat kita. Ya. Catatan lah Bu ya. Catatan untuk mengupgrade. Nah, iya. Maka tentu beberapa rekomendasi harapannya tentu mendapatkan perhatian, menjadi perhatian, dan perhatian itu dilaksanakan, bukan kemudian sekedar mungkin mendapatkan masukan dari kami dan kemudian dibiarkan, tapi tentu harapan kami adalah itu bisa mendapatkan respon yang positif dari mereka ya, dan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan seperti yang kami inginkan ya. Utamanya juga kaitan dengan misalnya perhatian terhadap SDM sendiri, Mbak ya, SDM internal ya. Kan kasus-kasus yang terjadi di Bank Jatim, beberapa hal yang ada itu kan
karena faktor kelalaian terhadap SDM-nya ya, sehingga perhatian terhadap itu juga harus perhatian. Yang kedua juga terkait dengan teknologi tadi yang kita melihat kok kurang cepat ya perubahannya gitu ya, sehingga itu perlu menjadi perhatian juga, saya kira seperti itu. Yang ketiga tentu kaitan dengan kalau Bank Jatim ini sebenarnya secara bahasanya teman-teman di Komisi C ini selalu bilang karena ini banknya ASN gitu ya, kayak sambil turu pun dividennya sudah jalan gitu. Tetapi tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Kita berharap bahwa Bank Jatim ini makin bergerak di hal-hal yang membantu produktivitas ya ekonomi kita gitu. Tidak sekedar untuk pelayanan konsumtif semacam yang dibutuhkan oleh ASN atau pensiunan misalnya seperti itu. Tapi bisa berkembang terus untuk produk-produk yang lebih produktif ya. Apalagi kalau itu sudah ada dukungan untuk UMKM kita ya, karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa UMKM ini PDRB-nya tertinggi loh di Jawa Timur gitu. Dan tentu kita berharap Bank BPD ini betul-betul memberikan support yang banyak dan mudah ya bagi para UMKM kita ya. Tapi alhamdulillah memang beberapa waktu yang lalu juga kita lihat ada semacam program untuk masyarakat petani tebu yang mendapatkan kredit yang lebih mudah dan murah ya dari Bank Jatim juga. Nah itu hal-hal inovasi-inovasi baru, kreativitas untuk kemudian mendorong semua produktivitas ekonomi di Jawa Timur ini saya kira perlu untuk selalu mendapatkan perhatian Mbak ya. Itu yang saya kira menjadi PR-PR besar bagi direksi kita. Kalau saya mungkin menimpali dengan apa yang barusan Bu Lili sebutkan, seharusnya kalau itu punya potensi bisa ya Bu ya diberlakukan penerapan untuk transaksi belanja apapun. Kan sekarang menggunakan kris semua nih Bu. Ya. Kan seharusnya bisa khusus ada. Di Jawa Timur misalkan menggunakan kris di Bank Jatim. Ya. Kayak gitu kan seharusnya bisa ya Bu. Ada. Jadi kalau kris sudah ada Mbak, Bank Jatim sudah ada. Memang kalau saya melihat ini yang kurang maksimal mungkin ya di Bank Jatim ini kaitan dengan bagaimana mereka mengambil posisi-posisi itu di beberapa perbelanjaan kita ya. Padahal setiap ASN ini kan dapatnya gaji juga melewati Bank Jatim ini, sehingga saya yakin mereka punya tabungan di situ. Kalau kemudian tidak ada mereka mengambil peran dengan mungkin kris di beberapa perbelanjaan yang ada, saya kira pakainya tetap sama. Hampir sangat jarang dan hampir jarang banget ya. Termasuk ATM juga saya lihat juga masih kurang ya dibandingkan dengan bank-bank lain ya. Dan saya kira hal-hal yang seperti itu perlu untuk menjadi perhatian gitu. Artinya begini, Bank Jatim jangan kemudian merasa nyaman saja dengan posisinya sekarang, yang memang mungkin dengan tidak banyak bergerak pun sudah mendapatkan banyak input. Karena tadi semuanya dari ASN itu ya transaksinya. Jawa Timur semua lewat Bank Jatim ya. Sehingga perlu untuk terus meningkatkan sebagai bagian dari ini perasaan BUMD yang paling sesungguhnya kan mereka harus terus semakin gencar gitu. Peluang mereka semakin besar ya. Dan harus dengan inovasi yang juga luar biasa, lompatan-lompatan yang terus ada gitu. Jangan kok begitu-begitu terus begitu. Harapannya begitu. Jadi agar dividennya juga semakin nambah, semakin hari semakin bertambah sehingga kalaupun sekarang mungkin dikatakan sebagai penyumbang dividen terbesar di antara BUMD, jangan merasa puas dengan itu. Tapi memang mereka dengan segala macam fasilitas yang diberikan harus memang memunculkan sosok BUMD yang memang makin oke gitu. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin praktisnya adalah jangan hanya sebagai banknya ASN, tapi juga bisa sipil dong. Betul. Yang lain juga perlu untuk terus apalagi pengusaha kan harus. Walaupun sebagian sudah menggunakan Bank Jatim, tapi memang eranya sekarang tidak perlu menggunakan ATM aja sudah bisa ngambil uang Bu, tanpa menggunakan fisik. Bahkan beberapa bank lain juga mungkin sudah tidak mewajibkan fisik itu lagi mungkin. Iya, betul. Nah itu kan inovasi-inovasi seperti itu ya benar kata Bu Lili tadi, spot-spot ATM pun itu kalau misalkan terlalu minim juga orang akan enggan untuk isu karena kayak
kayak saya mungkin secara pribadi ya, mau ngurus nih buka tabungan, enggak deh, susah nanti kalau nyari pengambilannya, bener kan Bu, ya kan, masyarakat kan pasti tujuan utamanya itu. Betul itu. Iya. Kalau kita bicara yang terdekat dengan kita, saya di Surabaya, karena dapil saya Surabaya, lihatnya itu juga masih dalam hitungan saja gitu loh Mbak. Maksudku yang se-Surabaya yang dengan potensi ekonomi yang seperti ini, itu pun masih kurang kuat di dalam mengambil peran di tempat-tempat yang strategis gitu loh. Nah, apalagi kalau di daerah-daerah. Ya. Tapi ada nggak sih Bu usulan gitu untuk menarik minat masyarakat itu agar bisa menggunakan Bank Jatim? Saya tidak mengatakan beralih, nggak mungkin kalau beralih ya, karena menggunakan sebagian mungkin kalau kita perjalanan ke wilayah mana, daerah mana atau luar negeri itu kan juga tidak bisa menggunakan Bank Jatim. Nah, itu yang harusnya ya. Harusnya bisa. Iya, harusnya bisa. Jadi kita pernah Mbak teman-teman ini kan karena kita juga ya banyak dari kita yang sering umroh misalnya ya, atau perjalanan-perjalanan ya sepele misalnya ke Singapura atau Malaysia, tapi tidak menemukan ini kart kita ini masih belum bisa masuk untuk langsung ke direct ke Bank Jatim itu, sehingga teman-teman juga banyak memberikan masukan kenapa tidak kemudian kita memanfaatkan teknologi itu pula, sehingga kita bisa langsung tanpa menggunakan bank yang lain. Jadi nggak perlu dari Bank Jatim kemudian transfer dulu ke bank yang lain baru kemudian kita bisa ambil dana di luar negeri misalnya. Tapi ya semaksimal mungkin bisa dari Bank Jatim direct langsung kita mengambil di luar begitu. Wah, itu seharusnya juga bisa menjadi ide kerjasama untuk jasa haji dan juga umroh dong Bu, Jatim Syariah ya Bu? Iya, ada Jatim kan? Syariah. Iya. Itu kan juga bisa menambah juga Bu. Harusnya begitu. Harusnya. Makanya saya bilang mungkin hal yang menjadi PR besarnya adalah inovasi-inovasi baru yang itu sesuai dengan kekinian, kebutuhan kita. Sehingga optimalisasi perannya sebagai sebuah perbankan ya yang mendorong terus pertumbuhan ekonomi itu memang betul-betul bisa dimainkan oleh Bank Jatim gitu. Tidak sekedar apalagi jumlah ASN-nya juga banyak dan pasti insya Allah semuanya nanti bisa menjalankan ibadah umroh ataupun haji ya Bu, ya kan itu juga menjadi peluang dari Bank Jatim sendiri. Bu, bagaimana sih Bu seharusnya nih proses perbaikan dalam pengelolaan serta pengawasan mungkin yang kemarin sudah menjadi catatan Komisi C dan sudah disampaikan, tapi dengan adanya jajaran baru ini apakah nanti juga akan kembali mengusulkan tanpa henti-hentinya nih yang harus kalian perbaiki dalam proses pengelolaan dan juga pengawasan nih seperti ini catatan-catatan kayak gitu Bu? Iya, yang saya sampaikan tadi salah satu poin yang pentingnya adalah bagaimana sesungguhnya Bank Jatim ini bisa bekerja sama dengan baik dengan Komisi C tentunya sebagai salah satu komisi pengawas ya. Jadi hubungan dengan kami ini kan yaitu tadi sebagai salah satu komisi yang memang diamanahi untuk bisa bersama-sama bekerja sama untuk menjaga pendapatan asli daerah kita tetap stabil atau bahkan lebih tinggi, enggak stabil. Kalau bisa lebih tinggi, lebih tinggi, Bu. harus lebih tinggi. Stabil, kalau ada potensi lebih tinggi ya Bu ya, inovasi kuncinya tadi. Nah itu, jadi apa yang menjadi catatan kami salah satunya adalah ini pola hubungan yang kurang baik ya. Saya kira kalau tidak ada respon itu kan tidak baik namanya. Kalau merespon itu kan walaupun mungkin mereka menyampaikan satu alasan oke lah kita bisa ngobrol lah gitu ya kan begitu. Tapi kalau kemudian respon perbaikan-perbaikan yang kita usulkan kemudian tidak mendapatkan tanggapan, ini kan bukan sebuah pola yang baik di dalam hubungan kerjasama bermitra ini. Ya, itu yang terus kita harapkan Mbak, mereka punya punya keinginan ya untuk terus memperbaiki hubungan ini. Dan mudah-mudahan ini momennya saya kira karena ada direksi yang baru, ada komisaris yang baru yang memungkinkan untuk kita mulai bekerja sama dengan baik ya di dalam fungsi pengawasan kita. Sekali lagi apa yang menjadi kritikan kami di dalam pengawasan maupun analisa kami di dalam hearing dan sebagainya itu sesungguhnya kan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk berusaha memperbaiki
agar ini kemudian lebih baik. Karena kami ini kan setiap harinya bersama dengan masyarakat, Mbak. Karena Ya. kita juga harus ingat, Bu, tidak semua orang mau dikritik. Iya, kan, benar kan ya, Bu ya? Betul. Benar kan, Bu? Betul. Tidak semua orang itu mau dikritik. Betul. Justru kadang dikritik itu seakan dianggap sebuah apa ya, kalau bahasa Surabaya cemoohan ya, Bu, celatuan ya, Bu ya. Saya kira gini, Mbak, kalau kritik itu kemudian hanya sekedar kritik tanpa kita memberikan sebuah solusi, itu mungkin fungsinya untuk menjatuhkan. Oke. Tapi ketika kemudian kita mengkritisi tapi kita memberikan sebuah solusi, saya kira niatan kita tidak untuk menjatuhkan. Dan itu harusnya sudah bisa terbaca ya. Iya, harusnya seperti itu. Jadi apa ya, Mbak, bagi kami Komisi C ini kan didorong untuk selalu menjadikan BUMD kita ini hidup, kemudian menghasilkan sebagai core bisnisnya pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya. Karena apa? Karena kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Kalau kami ini didorong, disupport oleh teman-teman kami di seluruh komisi, ayo Komisi C terus tingkatkan itu pendapatan asli daerah gitu. Masyarakat kita masih membutuhkan banyak di daerah, misalnya daerah selatan itu butuh support yang lebih baik dalam jumlah APBD kita yang ke sana berkaitan dengan infrastruktur dan sebagainya. Maka ini kan semangatnya kan gitu, Mbak. Gencar kita juga betul-betul buka nih ya, mana BUMD yang kira-kira masih punya potensi dan terus bisa meningkatkan dividennya. Nah, jangan kemudian disalahartikan bahwa Komisi C ini menganalisanya terlalu ruwet dan kemudian enggak gitu ya. Karena apa? Karena kami menyampaikan itu terkadang juga masukan dari banyak masyarakat kita, ya kebutuhan masyarakat kita. Ini loh di Bank Jatim loh, di sini enggak ada, kita enggak nemukan misalnya. Saya ke umroh loh, mau pakai Bank Jatim ternyata enggak bisa. Itu kan masukan-masukan dari masyarakat juga gitu loh, Mbak. Nah, jadi kami sebagai wakil masyarakat tentu menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, sementara tuntutan kami juga untuk turut meningkatkan dividen itu tugas yang lain yang juga kita berharap mereka bisa merespon dengan baik juga begitu. Mungkin saja loh, Bu. Ini mungkin saja. Ya kiranya kok iso Bank Jatim tok sih, Bu, sing didorong enggak. Khawatirnya kan seperti itu ya, Bu. Justru yang terkesan BUMD-nya di Jatim kok yang didorong untuk peningkatan dividennya kok cuma Bank Jatim. Mungkin kan bisa seperti itu, Pak. Tidak. Mungkin saja loh ini. Tidak. Kita memang sangat positif terhadap perkembangan Bank Jatim sebagai penyumbang dividen terbesar di BUMD. Tetapi kami juga di periode ini utamanya, ya saya merasakan banget karena saya ada di periode kemarin juga di Komisi C. Sekarang di periode ini sama, ini gencar juga kita untuk meminta BUMD kita ini terus merenovasi dirinya untuk juga lebih baik lagi gitu ya. Jangan sampai kemudian BUMD justru tidak bisa memberikan dividen, malah justru hanya bahasanya orang-orang ya selalu cuman menyusu APBD begitu. Tapi ayo berikan dividen yang juga membanggakan bagi mereka. Kan ini kebanggaan kita bersama. Jadi harus kita jaga di situ ya. Nah, ini barangkali aja dari Bank Jatimnya berpikir, padahal banyak BUMD kenapa yang didorong untuk peningkatan bukan kita. Tuh dilihat BUMD yang lainnya yang tidak bisa menyumbang tinggi kan harus juga didesak. Barangkali loh, Bu, ini suara-suara ya, Bu ya. Bank Jatim resiko penyumbang dividen. Karena menjadi salah satu tombak harapan tertinggi. Ya, kita juga harus berterima kasih kepada Bank Jatim yang sudah berkontribusi tinggi ya, Bu, dalam perkembangan ekonomi dan perputaran ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur. Tapi dengan tetap kita juga harus berharap juga agar nanti ada perbaikan lebih baik lagi. Betul. Semangat kita memang itu, Mbak, semangat untuk terus mendorong perbaikan yang lebih baik, bukan karena tidak baik atau apa, tapi memang semuanya kan harus begitu, harus selalu bukan hanya Bank Jatim, bukan hanya Bank Jatim, semuanya. Nanti teman-teman di BUMD yang lain pasti bilang, gitu kita juga didorong hal yang sama. Iya, semuanya disenteli, apalagi yang dengan istilah tadi itu ya, Bu ya, ojo tet yang teh aja, Bu. Tapi dengan kondisi saat ini, Bu, seberapa besar sih, Bu, potensi Bank Jatim
di tengah kondisi perekonomian dan perkembangan ekonomi yang mungkin saat ini dalam kondisi tidak stabil, apalagi dengan proses efisiensi ini kan juga sangat berpengaruh ya Bu ya. Nanti apakah masih bisa optimis dan tidak terpengaruh dengan pergerakan ini Bu? Ya, saya merasa masih tetap optimis ya Mbak. Bank Jatim ini kan spesial BPD, BPD kita. Banknya ASN ya. Tetapi mereka masih punya kesempatan untuk juga masuk di dalam faktor bank produktif untuk unsur-unsur produktif. Yang saya sebutkan tadi misalnya mereka mau mensupport UMKM kita dengan lebih baik ya. Saya kira itu akan memberikan kesempatan yang baik dan mereka berpotensi untuk itu gitu ya, punya potensi besar untuk itu. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki terkait dengan kemudahan mereka mendapatkan support dari beberapa kegiatan-kegiatan, bukan kegiatannya, faktor di masing-masing kota kabupaten misalnya, mereka kan juga masih menggunakan Bank Jatim sebagai salah satu supporter bank pertama. Jadi potensi mereka untuk terus kemudian berkembang di tengah kondisi ekonomi yang sekarang juga sedang ini saya kira masih cukup besar gitu ya. Hanya itu tadi mungkin kebutuhan untuk perbaikan terhadap digitalisasinya yang memang perlu untuk terus dilakukan. Karena tapi memang penting itu Bu. Penting. Sekarang semakin ke sini orang semakin mencari kemudahan yang paling mudah, yang paling murah. Ya, kalau sekarang kan paling murah kalau kita mau transferan saja Mbak. Cari yang paling mudah, cari yang paling murah. Ya. Kosnya teman-teman ini kan kita ini selalu ngitung ya, kira transfer itu berapa ya, 6.000 peng gitu atau 2.500 peng. Itu sudah menjadi hitungan bagi masyarakat ini utamanya. Nah itu kan juga perlu. Kemudian digitalisasinya tadi sekali lagi karena bagaimanapun juga ya semakin kesini itu semakin harus lebih oke dibandingkan yang kemarin-kemarin. Semakin mudah kita untuk menggunakan, semakin juga mudah dan murah itu tadi ya. Itu sih saya kira beberapa hal yang saya kira menjadi sebuah potensi yang juga perlu untuk menjadi perhatian Bank Jatim ya. Bu, selain ini kan kalau UMKM kan ini memang produk lokal ya Bu ya, dan itu memang sangat bisa untuk diajak kerjasama atau sinergi dengan Bank Jatim. Ada nggak sih Bu instansi atau sarana-sarana yang seharusnya berpotensi tinggi untuk bisa bekerja sama sehingga bisa menambah dividen di Bank Jatim sendiri nih Bu seharusnya. Perasaan dulu kalau nggak salah kerjasama juga dengan beberapa sekolah itu kan. Oh iya. Kalau di Surabaya saja Mbak, saya melihat setiap anak-anak kita yang mendapat beasiswa itu semuanya harus melewati Bank Jatim, ya kan? Tidak anak-anak saja, guru-guru ataupun juga apapun yang melewati APBD provinsi itu semuanya lewatnya Bank Jatim gitu. Jadi semuanya sudah mendapatkan proporsi yang saya kira pas ya untuk Bank Jatim bisa. Nah, tinggal bagaimana mereka melanjutkan itu. Jangan sampai hanya untuk jalan tok gitu. Ya. Saya selalu bilang ke mereka kalau digitalisasi ini tidak berjalan dengan baik misalnya, maka jangan heran kalau kemudian orang hanya menggunakan Bank Jatim hanya untuk lewatan tok ya. Kita kan pengen di situ bisa berhenti lah. Lewat dipindah. Iya, kita kalau susah-susah gitu Mbak, M-banking susah tuh ngapain kita pakai ini kan cari yang lain yang kita secara M-bankingnya lebih mudah. Nah begitu. Jadi itu yang mungkin menjadi peluang ya. Peluangnya juga saya kira itu tadi loh Mbak, masyarakat pasar itu juga. Iya benar. Pasar ya. Itu dan kita kalau kita mau sebenarnya kalau mau jalan-jalan ke sekolah saja, sekolah kita udah berapa nih yang kalau tingkatannya misalnya di pemerintah provinsi Jawa Timur, oke lah bahasa jemput bola ya, kita mau jemput bola ke sekolah-sekolah. Saya kira anak-anak kita sekarang sudah biasa menabung ya, membiasakan. Kalau dulu yang paling rajin kan Bank Nasional itu ya. Iya, Bank Nasional. Ya, ada Bank Nasional yang selalu rajin jalan-jalan di sekolah-sekolah. Kenapa tidak kemudian Bank Jatim juga melakukan hal yang sama? Nah itulah yang masuk ke pasar-pasar Bu, menawarkan pinjaman dengan bunga rendah Bu. Betul. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan sehingga mereka bergerak dengan dinamis untuk kemudian juga mengambil pasar-pasar yang memang sangat mungkin gitu.
terus terang saya dulu pernah mengkritisi begini Mbak, ya tapi sekarang udah berubah sih, artinya saya sudah melihat sudah luar biasa. Sudah direspon lah Bu ya. Sudah direspon. Artinya saya melihat begini, saya tuh dulu nggak begitu tahu dengan Bank Jatim sampai saya masuk di dunia Dewan ini gitu ya. Apa sosialisasinya kurang atau bagaimana begitu, atau tidak terlalu ini ya. Tapi kalau sekarang mungkin karena dunia saya sudah ngomongnya setiap hari udah dengan Bank Jatim, jadi seakan-akan di mana-mana. Nah itu kan juga perlu ya, artinya gini, jangan menganggap bahwa kita ini sudah dikenal di mana-mana gitu loh. Tapi cobalah untuk terus mensosialisasikan itu ke BUMDes itu juga akan perlu ya. Yang rajin aktif turun itu kan justru Bank Nasional ya. Nah itu karena mungkin, mohon maaf saya potong, karena mungkin sudah udahlah kan udah dapat pemasukan semua transaksi ASN dan dinas-dinas di sini. Itu tadi yang kita sampaikan. Artinya kan kita hanya pola-pola konsumtif saja ya Mbak. Yang produktif, support terhadap perekonomian, pengembangan produktivitas perekonomian di Jawa Timur itu sendiri yang perlu untuk terus digiatkan gitu. Jadi jangan merasa nyaman dengan yang ada sekarang, tapi harus bisa lebih meningkatkan inovasi baru sehingga mereka bisa terus berkembang dengan jauh lebih baik. Gitu. Padahal juga kalau misalkan kita lihat ya Bu ya, karena saya juga mak-mak pasar nih Bu. Bahasanya apa ya Bu ya? Kayak dana-dana uang pinjaman mekar-mekar kayak gitu loh Bu. Ya bahasanya kan uang-uang mekar gitu. Wah, banyak sekali loh Bu peminatnya Bu. Walaupun nagene rodo alot. Nagene rodo alot ya Bu ya. Tapi dengan sistem-sistem seperti itu ya benar kata Bu Lili tadi, proaktif dan sering-seringnya ke masyarakat. Betul. Semakin dikenal. Saya ini kadang ya apa namanya ya Mbak. Saya ini kadang kayak jadi marketingnya Bank Jatim juga ke masyarakat ini. Loh iya. Iya benar. Dan saya kira nggak ada salahnya juga karena saya memang juga bermitra dengan mereka ya. Artinya dalam setiap kesempatan Dewan ini kan punya beberapa kesempatan untuk turun di masyarakat. Kayak seperti acara yang nanti saya lakukan ya, saya mau ada kegiatan milad dengan teman-teman ojol misalnya. Saya undang mereka karena saya tahu bahwa teman-teman ojol ini juga membutuhkan informasi terkait dengan kredit murah misalnya. Oke lah, ayo kita ajak. Kemudian dalam beberapa kegiatan kami di Sarasehan, seminar yang dilakukan oleh Dewan, saya sama mengajak mereka, kesempatan mereka mensosialisasikan biar teman-teman tahu ini loh, atau BPD kita, sebuah alternatif untuk kemudian teman-teman bisa mengambil peminjaman di situ, ya lebih mudah, lebih murah, saya bilang begitu, ya. Dan ini mereka sering melakukan kegiatan itu bersama dengan kami. Responnya gimana Bu? Banyak bagus, juga yang banyak teman-teman banyak. Berarti nambah job desk jenengan Bu, jadi sebagai marketing. Marketing. Nah, ini sebagai bagian dari peran Dewan untuk juga mengenalkan, membantu ya, mengenalkan BPD kita ya, ke masyarakat. Ya. Karena gini Mbak, teman-teman sendiri ini kadang kan juga nggak kenal, nggak tahu gitu loh. Taunya yang itu aja. Ya gitu. karena kita tidak pernah tahu ATM-nya di mana, Bu. Iya kan? Iya. Nanti kita akan minta Bank Jatim untuk memperbanyak ATM di mana-mana. Ya semoga diselaraskan dengan banyaknya masyarakat yang antusias menggunakan menabung. Ya, mereka antusias menabung ketika kemudian mendapatkan kemudahan di dalam mudah dan murah tadi Mbak. Iya, pinjaman itu ya Bu ya. Paling penting itu Bu. Iya, kan paling penting karena di tengah kondisi ekonomi sekarang Bu, memang masyarakat itu sangat banyak butuh modal Bu. Betul. Butuh modal dengan bunga ringan. Tapi ya gitu, kalau setelah dipinjami jangan angel-angel kalau. Iya. Gitu. Bu, mungkin terakhir Ibu langkah dalam waktu dekat ini, adakah nanti entah itu mengundang atau silaturahmi dengan jajaran direksi komisaris baru ini di Bank Jatim ini Bu, sebagai memulai kembali silaturahmi dan nanti kolaborasi ini? Iya. Biasanya kami di Komisi C selalu mengundang Mbak, kalau setiap selesai RUPS ada susunan yang baru dari para direktur dan direksi kita mengundang untuk kenal ya, bisa kenal dengan mereka, sehingga kami juga bisa dengan mudah menyampaikan ya kaitan dengan apa yang memang menjadi fungsi pengawasan kami di DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, terima kasih Bu Lili atas waktunya dan semoga apa yang tadi diinformasikan dan disampaikan oleh Bu Lili dalam podcast kali ini bisa menjadi catatan juga
untuk jajaran komisaris dan juga direksi Bank Jatim agar bisa lebih dekat dengan masyarakat, karena kalau kita lihat memang kebutuhan masyarakat untuk bisa mendapatkan modal dalam perputaran ekonomi ini juga sangat tinggi. Ini semoga bisa menjadi peluang, dan tadi juga banyak masukan yang disampaikan, semoga bisa menjadi evaluasi dari Bank Jatim sendiri, bisa lebih baik lagi untuk menambah dividen dan PAD agar masyarakat ini semakin sejahtera ya Ibu. Terima kasih, tujuannya ya. Saya ucapkan kembali terima kasih, semoga ada lain kesempatan bisa berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa Timur. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di JP Pods episode lainnya. Dipersembahkan oleh